the kingdom come. His name I find, His name I find, His name I find the peace I seek. His name I find, His name I find, His name I find the joy I seek. Salam semua, selamat datang kembali di Zoom tema Aduna ya, dan kita kembali di hari Sabtu ya, di malam Minggu. Dan pada kesempatan hari ini ada acara baru, yakni belajar bahasa Ibrani bersama dengan pembicara kita ya, Bapak Erikson. Sebelumnya kita akan terlebih dahulu buka dalam doa ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan pada malam hari ini. Kita akan belajar bersama dengan Pak Erikson, dengan belajar bahasa Ibrani. Ya Tuhan, mampukan kami untuk memahami setiap apa yang nanti akan diajarkan oleh Bapak Erikson terhadap kami, menambah ilmu kami dan menambah keimanan kami terhadap Engkau ya Tuhan. Kita lancarkanlah jalannya acara pada malam hari ini, semua jaringan internet dan lain sebagainya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, haleluya. Oke Bapak Ibu Saudara, karena ini adalah acara yang baru ya, kita akan perkenalkan dulu profil singkat dari pembicara kita, yakni Pak Erikson. Silakan Sister Alin untuk ngomong. Shalom semuanya, jumpa lagi dengan Channel Adonai Ministry dalam channel YouTube Cahaya Firman. Kali ini kita akan berkenalan dengan narasumber kita, Evangelis Erikson Ritonga, Bachelor of Theology. Bapak Erikson Ritonga menikah dengan Ibu Debbie dan dikaruniai 3 anak, yaitu Grace, Michelle, dan Andreas. Dan berikut ini adalah latar belakang pendidikan beliau. Pertama, tahun 2019 sampai 2020, ia belajar Biblical Hebrew Study dan Antropologi Budaya Semitik di Sarapan Pagi Biblika Ministry Surabaya, Indonesia. Kedua, tahun 2020 sampai 2021, belajar Jewish Philosophy dan Jewish Insight di Israel Bible Center Ramat Gan, Israel. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, belajar teologi di Blessed Bible College Online dan Pasar Bali. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, ia belajar di Asia College Ministry Yogyakarta, Indonesia, dan meraih gelar Bachelor of Theology. Nomor 5, tahun 2022 sampai 2023, ia belajar teologi di Shema Life Class Jakarta, Indonesia. Selanjutnya, tahun 2022 hingga sekarang, belajar teologi Biblika di Biblikos Biblical Center Surabaya, Indonesia. Selanjutnya, sebagai kandidat peraih gelar Master of Theology tahun 2024 hingga sekarang, belajar di Day Spring Theological University, Dallas, Amerika Serikat. Pelayanan beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2006 hingga sekarang memimpin kelompok sel di GKI Bekasi. Selanjutnya, tahun 2023 hingga sekarang mengajar sebagai dosen di Jewish Philosophy dan Beginning Biblical Hebrew di BBCO. Nomor 3, tahun 2023 hingga sekarang menjadi guru bahasa Ibrani di Didoram Deo Akademia. Kerinduan beliau yang terdalam adalah agar lebih banyak orang lagi yang tidak hanya mendengar dari orang lain mengenai pembahasan istilah-istilah dalam bahasa Ibrani, melainkan mengalami sendiri dengan jalan atau cara belajar bahasa Ibrani dan memetik manfaat daripadanya untuk mengenal Tuhan lebih mendalam lagi melalui firman-Nya, khususnya melalui pendekatan bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama. Ya, demikianlah tadi profil singkat dari beliau ya. Menanya bahasa Ibrani saja akarnya adalah bahasa Semitik ya. Dan tentu saja di bahasa kita pun juga ada beberapa kata yang ada unsur-unsur Ibrani ya, sama yang Semitik ya. Kita langsung serahkan kepada Pak Erikson. Selamat malam Pak Erikson.
Ya, selamat malam Pak Agus. Ya, silakan Ya, untuk materinya Pak Erik. baik. Terima kasih. Salam Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat pagi di Amerika ya, dan selamat sore di Jerman. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur dan saya sangat antusias di mana Bapak Ibu memiliki kerinduan dan kehausan untuk belajar firman Tuhan. Dan saya juga berterima kasih buat Bu Heni ya, yang telah mengundang dan boleh saya masuk dalam Zoom ini dalam melayani, dalam mengajar bahasa Ibrani. Ini adalah suatu kehormatan bagi saya, di mana saya boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Dan terima kasih buat semuanya. Baik Bapak Ibu, tadi saya sudah diperkenalkan, ya memang Bapak Ibu satu kerinduan saya Bapak Ibu sebagaimana yang saya alami, bagaimana kita mengenal Tuhan itu lebih dalam dengan belajar kebenaran dari original teksnya, begitu ya Bapak Ibu ya. Ya seperti yang dikatakan oleh Ayub ya, dulu dari kata orang saya mengenal engkau, tapi sekarang mataku sendiri yang melihat engkau. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya dulu kita belajar firman Tuhan itu dari tafsiran atau dari terjemahan. Kita diajari oleh gembala kita atau pendeta kita mengenal Tuhan lewat beliau-beliau yang kita hormati, tapi bagaimana kita mengenal Tuhan untuk lebih dalam lagi secara pribadi. Dan itulah satu kerinduan, dan itu memang yang dirindukan oleh Ayub. Dan untuk mendapatkan hal-hal demikian, Ayub harus mengalami beberapa banyak proses seperti itu. Dan memang untuk mengalami Tuhan itu perlu proses. Dan itu tidak satu titik tapi garis. Dan pertobatan keselamatan kita itu bukan satu titik, tapi suatu itu perjalanan yang harus kita lalui. Dan proses yang kita alami sehingga kita bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Sebagaimana Tuhan kehendaki, Tuhan rencanakan pada penciptaan, bagaimana Tuhan supaya kita serupa dan segambar dengan Dia. Dan itu perlu proses Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung belajar ya Bapak Ibu ya. Dan saya akan izin share screen ya Bapak Ibu ya. Ya, kita akan belajar bahasa Alkitab ya Bapak Ibu ya, khususnya bahasa Ibrani. Baik Bapak Ibu, mengapa belajar bahasa asli Alkitab itu perlu? Ya, memang itu sangat perlu Bapak Ibu ya, di mana Martin Luther mengatakan bahasa merupakan sarung yang menyarungi pedang roh. Bahasa merupakan peti yang mengandung permata-permata pemikiran yang antik. Bahasa merupakan kantong kulit yang berisi air anggur. Jadi bahasa itu sangat penting kita pelajari, khususnya bahasa Alkitab, yang dimana Alkitab kita khususnya Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani ya Bapak Ibu ya. Rukun bahasa-bahasa di dunia ya. Ada dalam rukun bahasa di dunia ada pembagian besar terdiri dari 4 rukun seperti itu. Ada rukun Indo-Eropa, di mana rukun Indo-Eropa ini adalah bahasa-bahasa yang di Eropa ya, termasuk itu bahasa Iran dan India. Yang kedua, rukun Austronesia. Rukun Austronesia ini adalah bahasa-bahasa di Malagasy ya, Indonesia, Filipina dan Oceania ya. Jadi rukun Austronesia ini bahasa Indonesia termasuk rukun Austronesia ya, bahasa kita. Terus yang ketiga adalah rukun Semit. Bahasa di Asia Barat ya, terus rukun Semit. Terus yang ketiga adalah rukun Hamid ya. Rukun ini adalah bahasa-bahasa di Afrika ya Bapak Ibu ya. Baik. Terus untuk kenapa ada kata Semit ya? Rukun Semit atau biasa disebut Semitik, istilah ini pertama kali digunakan pada tahun
1781 oleh seorang sarjana Jerman yang bernama Schlosser ya, untuk menggambarkan bahasa-bahasa yang saling berhubungan di daerah bulan sabit yang subur ya Bapak Ibu ya. Jadi ada di daerah itu di Timur Tengah ada bulan sabit ya, nanti kita lihat lebih jauh. Semitik, kata Semitik berasal dari nama Sem ya. Sem dalam Kejadian 10 ini merupakan anak dari Nuh, nenek moyang dari bangsa-bangsa Timur Tengah seperti Asur ya, Aram, Ibrani. Istilah ini bagaimanapun juga hanya gambaran praktis, suatu studi khusus tentang nama-nama dalam Kejadian 10. Tidak semua mereka yang terdaftar dalam keturunan Sem berbicara seperti yang kita kenal sekarang ini sebagai bahasa Semit ya Bapak Ibu ya. Rukun bahasa-bahasa di dunia ya. Tadi yang rukun Indo-Eropa, rukun Austronesia, dan rukun Semit, dan rukun Amit ya Bapak Ibu ya. Oke, Semit tadi anak-anak Nuh ya. Di sisi lain, banyak suku-suku bangsa yang terdaftar sebagai keturunan Ham berbicara dalam bahasa Semit. Ini hanya suatu perbedaan teknis yang dapat dibuat dengan menyebut keturunan Sem sebagai orang Semit. Dan masyarakat dari daerah bulan sabit subur berbicara dengan bahasa yang sama sebagai bahasa Semit atau memiliki ciri Semit atau bahasa serupun ya, atau sister language seperti itu ya Bapak Ibu ya. Rukun bahasa Semit ya. Yang pertama, dan bahasa Semit ini terdiri dari 3 cabang ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu cabang timur ya, garis hijau ya, garis hijau yang ini ya. Ini mencakup bangsa Sumeria atau Akkad, Akkadia, atau bahasa Babilonia, Kasdim, dan Assyria atau Asur ya Bapak Ibu ya. Jadi di daerah sini ya Bapak Ibu ya. Terus yang kedua cabang selatan ya, garis biru. Cabang selatan ini ya Bapak Ibu ya. Ini ya. Bahasa-bahasa Arab ya, Hija, Kastabania, Sabain, Manean, dan Handramut dan lain-lain. Bahasa Ethiopia ya, terdiri dari misalnya GS, Amharic, Tigre, dan Harari dan lain-lain. Dan sedangkan yang ketiga ya, cabang tengah yaitu bahasa-bahasa Kanaan. Ya ini Bapak Ibu ya. Yang merah. Ya itu termasuklah di sini Ibrani ya, Aram, Syriak, Tunisia, Moab, Ugarit. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi dalam rukun Semitik itu terdiri dari 3 cabang ya Bapak Ibu ya. Baik. 2 bahasa dari rukun Semit dipergunakan dalam Perjanjian Lama, yaitu bahasa Ibrani yang digunakan hampir seluruh Perjanjian Lama dan bahasa Aram ya. Bahasa Aram dipakai hanya beberapa ya, seperti di Esra 4 ayat 8, Esra 6 ayat 18, Esra 7 12 sampai 26, demikian Yeremia 10 ayat 10, Daniel 2 ayat 4 sampai 7 dan 28 ya. Jadi Bapak Ibu, bahasa Aram hanya digunakan beberapa bagian. Ya, memang sampai abad 16 sebelum Masehi bangsa Israel masih menggunakan bahasa Ibrani ya, atau bahasa Israel ya. Tetapi sejak abad 9 sebelum Masehi, Bapak Ibu ya, bahasa Aram telah menjadi bahasa internasional pada zaman itu ya. Maka lama orang Israel mempelajari bahasa Aram dan mulai menggunakan bahasa Aram tersebut ya, bahasa tersebut. Seperti ada tertulis di di 2 Raja-Raja 18 ayat 26, di mana di sini dikisahkan bahwa Hizkia mau dikepung oleh Sanherib ya, sehingga utusan dari Raja
Sanherib itu menggunakan bahasa Aram seperti itu ya. Jadi ketika itu bangsa Israel meminta mereka menggunakan bahasa Aram karena mereka juga menggunakan dalam pengumuman itu bahasa Yehuda atau Yahudi ya, menggunakan bahasa Yahudi. Tapi mereka minta tolonglah Tuhan menggunakan bahasa Aram saja gitu. Kami mengerti, memahami dengan maksud dan tujuan supaya masyarakat yang kurang begitu memahami bahasa Aram tidak terlalu takut seperti itu Bapak Ibu, sehingga utusan dari Babel itu menggunakan bahasa Aram gitu ya. Jadi artinya dari pelajaran ini, dari ayat ini kita mengetahui bahwa bahasa Aram itu sudah digunakan zaman Hizkia seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, sejarah singkat bahasa Ibrani ya. 5 periode dalam perkembangan bahasa Ibrani ya. Yang pertama, periode sebelum tahun 1000 sebelum Masehi ya. Jadi tahun 1000 sebelum Masehi itu ada aksara hieroglifik Hebrew ya. Jadi itu digunakan oleh Musa dalam menulis kitab Torah ya Bapak Ibu ya. Jadi itu masih menggunakan apa gambar-gambar ya. Ada penggunaan gambar-gambar. Terus yang kedua, tahun 1000 sampai 500 sebelum Masehi ya, Paleo Hebrew. Paleo Hebrew ini seperti yang ditulis oleh Raja Salomo, Raja Daud ya. Mereka menggunakan Paleo Hebrew ya. Terus periode 500 sebelum Masehi sampai 500 Masehi yang kita pelajarin yang sekarang nanti ya Bapak Ibu itu Aramaik Hebrew ya. Jadi itu namanya Aramaik Hebrew. Nanti itulah yang kita pelajarin dan itulah yang digunakan oleh tulisan-tulisan seperti gulungan kitab Laut Mati itu yang ditemukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus yang keempat, periode 500 sampai 1900 ya. Periode ini, selama periode ini bahasa Ibrani tidak dipergunakan dalam bahasa sehari-hari, hanya sebagai bahasa sastra dan keagamaan liturgi. Jadi Bapak Ibu, abad 500 atau tahun 500 sampai 1900 ya, sebelum Masehi ya, Masehi, mereka bahasa Ibrani ini tidak digunakan oleh orang-orang Israel lagi. Jadi mereka menggunakan bahasa Aram ya Bapak Ibu ya. Terus yang kelima ya, mulai tahun 1881 bahasa Ibrani digunakan di beberapa daerah Palestina ya. Terus Eliezer ben Yehuda ya yang memimpin kelahiran kembali bahasa Ibrani sebagai bahasa percakapan. Jadi tahun 1948 bahasa Ibrani ditetapkan menjadi bahasa resmi di negara Israel. Ya Bapak Ibu ya. Jadi bahasa Ibrani ini sempat mati suri seperti itu ya. Jadi mati suri artinya tidak digunakan dalam bahasa sehari-hari. Jadi hanya digunakan dalam liturgi saja ya, dalam liturgi keagamaan dan dalam penulisan buku-buku atau sastra-sastra. Baik. Ya, ada 4 ya penulisan dalam Alkitab kita ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi hieroglifik Hebrew ya. Jadi itu tahun 925 sebelum Masehi atau hieroglifik ini ya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Tulisannya dia masih berupa gambar ya. Gambar-gambar seperti ini. Ini untuk alef itu ada kepala sapi ya. Untuk bet itu ada rumah gitu ya. Untuk dalet gitu ada seperti pintu kemah atau pintu bait. Jadi masih dia berupa gambar-gambar seperti itu ya. Jadi itu sekitar tahun 1842 sampai 1446 sebelum Masehi ya. Jadi ketika
Musa menulis kitab Torah itu, jadi dia menggunakan aksara yang ini, ya, aksara hieroglifik ini ya. Jadi dia juga penggunaannya seperti digunakan oleh bangsa Mesir ya, tulisan-tulisan gambar ya. Dan ini ada buktinya ya, ada bukti ditemukan tulisan-tulisan ini yang ditulis tahun 1480 sebelum Masehi di Sinai ya. Terus yang kedua ya, ada yang Paleo Hebrew ya. Paleo Hebrew ini tulisannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini Alef, Bet, Gimel, Dalet. Nah, jadi seperti ini dia tulisannya dia. Terus abad 700 atau tahun 700 sebelum Masehi ya, menggunakan ini ya, Cilium Tanel ya. Jadi inilah yang digunakan oleh Raja Daud, Raja Salomo dalam menulis kitab Mazmur, kitab Pengkhotbah ya, Amsal. Jadi ini tulisannya ya Bapak Ibu ya. Terus tahun 700 sebelum Masehi berubah lagi seperti ini. Dan memang ini Bapak Ibu ada bukti-buktinya secara prasasti ya Bapak Ibu ya. Terus tahun 587 sebelum Masehi, jadi seperti ini. Jadi ada dia bertumbuh atau berubah seperti itu, tapi perubahannya itu ratusan tahun seperti itu ya. Tahun 458 sebelum Masehi sampai tahun 70 Masehi ya. Jadi tulisannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nanti inilah yang kita pelajari ya Bapak Ibu ya. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Pap, Jain, Het, Et, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ain, P, Sade, Ko, Pres, Sin, Kaf ya. Ini ada tulisannya itu di Dead Sea Scroll ya, yang ditemukan. Jadi seperti ini tulisannya. Jadi inilah yang kita pelajarin, yang dipergunakan tahun 458 sebelum Masehi sampai 70 Masehi ya, zaman Tuhan Yesus ya Bapak Ibu ya. Jadi sekitar tahun 600 sampai 900 setelah Masehi dan sampai sekarang ada namanya Masoretic Hebrew. Jadi Masoretic Hebrew ini di sini sudah menggunakan nanti namanya vokalisasi ya Bapak Ibu ya. Karena bahasa Ibrani itu tidak memiliki vokal. Zaman dulu tidak memiliki vokal. Jadi tahun 600 sampai 950 Masehi ada penemuan namanya vokal atau yang disebut dengan dages ya, Bapak Ibu ya, dages. Ini namanya dages. Ada titik-titik ini seperti ini ya. Titiknya ini ada ini tulisan ini. Ini namanya kamats, ini ada patah, ini hirik seperti itu ya. Ini jadi ada penambahan dots atau dages dalam aksara Ibrani itu dimulai sejak tahun 600 sampai 900 setelah Masehi. Dengan tujuan supaya generasi berikutnya nanti jangan sampai salah pengucapan ya, salah vokalisasi pengucapan dalam penulisannya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi ini ya perkembangan alfabet bahasa Ibrani ya Bapak Ibu ya. Seperti ini tadi Alef ya, Alef ini. Jadi yang kita pelajari nanti yang ini ya Bapak Ibu ya. Nanti sekalian nanti kita belajar mengenai kursif ya, di mana yang itu ditulis oleh orang Israel dalam tulisan tangan ya. Jadi perkembangannya Egyptian hieroglifik itu tahun 1859 sebelum Masehi seperti ini. Jadi alef itu kepala sapi ya. Bet itu tenda atau rumah ya Bapak Ibu ya. Ada dalet ya, pintunya ya. Dalet, Gimel. Gimel ini seperti apa? Kaki unta ya. Ada
he ini tangan terangkat, orang yang tangannya terangkat. Jadi dia berubah jadi seperti ini, jadi he, jadi seperti ini, gitu ya Bapak Ibu ya. Terus ada pap ya, pap ini dia seperti paku atau pasak untuk tenda ya. Ya, jadi dia seperti pasak ya. Jadi nanti jadi seperti ini nanti ya, pap. Ya, untuk vokalisasi, untuk apanya? Untuk latinnya itu Victor ya. U ini dia nanti matres leksionis ya. Nah, jadi ada nanti kita belajar namanya matres leksionis. Jadi itu vokalisasi zaman Esra ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini ada Jain ya, Jain seperti ini nanti kita pelajarin. Ada head ya, head dia seperti pagar atau tembok gitu Bapak Ibu ya. Ada sade ya, ini sade, tap, terus ada yot dia, yot, lengan, ini lengan ya Bapak Ibu ya. Jadi itu tahun 1859 seperti inilah zaman dulu ya. Dan inilah yang digunakan oleh Musa dalam penulisannya. Baik Bapak Ibu, kita melanjutkan. Ya, ada beberapa ciri umum dalam bahasa Semit ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi ini sebagai ciri umum yang perlu kita pahami ya. Yang pertama, dalam ciri fonologi ya, sistem konsonannya mempunyai banyak bunyi. Ada namanya pangkal tenggorokan atau laringeal, ada tekak atau hulu kerongkongan, pharyngeal, dan ada ocular articulation atau pengucapan dengan getar anak lidah. Ada dua bunyi pharyngeal yaitu atau pangkal tekuk kerongkongan ya. Yang pertama itu ain ya, ain gitu ya, seperti itu ya. Terus ada namanya head gitu ya Bapak Ibu. Jadi di pangkal tenggorokan bunyinya. Ini merupakan bunyi yang paling kuat dalam bunyi pharyngeal dan yang lainnya. Jadi salah satu ciri umum bahasa Semit, baik itu bahasa Arab, bahasa Aram itu ya, fonologinya ada pembunyian pangkal tenggorokan atau tenggorokan dan pengucapan dengan getar anak lidah ya. Jadi itu salah satu ciri umumnya begitu ya Bapak Ibu ya. Terus yang kemudian yang kedua mempunyai akar kata atau sores atau triradikal ya Bapak Ibu ya. Jadi bahasa Semit itu umumnya memiliki akar kata atau sores atau triradikal. Akar kata pada umumnya terdiri dari konsonan atau radikal. Misalnya ini ada mem, lamet, dan kap, ke, ya, yang berasal dari kata melek, ya, melek, mem, lamet, dan kap, ya. Ini melek. Jadi akar katanya itu adalah mem, lamet, kap, gitu ya, namanya melek. Nah, jadi kalau dia ini nanti, ini kata dasarnya atau soresnya. Dari kata dasar ini nanti ada penambahan prefix, ada suffix nanti ya. Jadi itu merubah jadi kata lain atau kata baru. Misalnya ini ada penambahan ke di sini ya, namanya malkah. Malkah itu ratu ya. Terus ada penambahan mem ya, melek. Melek itu jadi raja atau memerintah ya, melek ya, dari akar kata mem, lamet, dan kap gitu ya. Jadi ciri umum bahasa Semitik itu salah satunya memiliki akar kata ya Bapak Ibu ya. Terus yang ketiga, ketentuan morfologinya, penambahan awalan dan akhiran dan sisipan pada akar kata
Sores atau triradikal menentukan pengertian tambahan dan fungsi satu kata. Jadi penambahan awalan atau akhiran itu menambah jadi satu arti kata baru gitu, seperti itu ya. Ya contohnya mungkin dalam bahasa Indonesia seperti makan gitu. Makan itu kata kerja. Jadi kalau ditambah akhiran atau suffix an jadi makanan gitu ya. Jadi makanan dia jadi kata benda. Tapi kalau ditambahin lagi untuk prefiksnya atau awalan P, jadi dia pemakan gitu ya, pemakan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Identifikasi suatu imbuhan dan pengucapan arti pada arti dari akar kata dikenal dengan parsing ya. Jadi ketika kita nanti belajar ini nanti Bapak Ibu, kita nanti bisa kita mengidentifikasi satu kata itu. Kata itu terdiri dari apa ya, seperti itu. Ya contohnya misalnya Kejadian 1 ayat 1 ada kata beresit, seperti itu ya, beresit. Beresit itu kalau kita parsing dari mana dia? Ternyata dia dari awalannya itu be itu di dalam, resit itu awal. Jadi itu beresit itu gabungan dari B dan resit. Jadi beresit ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Ciri umum yang ketiga ya, sintaksis ya. Jadi kalau sintaksis ini nggak terlalu apa ya, terlalu ribet ya seperti bahasa Yunani, tapi untuk bahasa Ibrani ini agak sederhana dibandingkan bahasa Yunani atau bahasa Latin dan bahasa Inggris. Jadi itu beberapa ciri umum mengenai bahasa Semitik ya, di mana bahasa Semitik itu seperti bahasa Ibrani ya, seperti bahasa Arab, Aram gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu sisterling usage atau bahasa serupun ya. Kalau mungkin dalam bahasa Indonesia seperti bahasa Indonesia itu serupun dengan bahasa Malaysia ya, bahasa Melayu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, penulisan huruf Ibrani. Pada zaman kuno, manusia menulis dengan menggunakan gambar ya Bapak Ibu ya. Gambar-gambar ya. Seperti ini alef, ini kepala sapi ya. Ini ada dalet, pintu kemah ya. Pintunya itu kan kalau pintu di kemah itu kan menggantung seperti itu ya Bapak Ibu ya. Seperti horden ya, menggantung ya. Terus dia seperti orang tangan perangkat, pap ini seperti pasak ya, pasak untuk tenda ya, misalnya lamet itu seperti tongkat ya, tongkat komando ya. Misalnya sade itu seperti benih ya Bapak Ibu ya. Terus ini seperti mulut ya, mulut yang terbuka. Ain itu seperti mata ya Bapak Ibu ya. Misalnya tap itu salib gitu ya. Jadi zaman kuno ya, tahun abad ke-15 sebelum Masehi, di mana Alkitab Perjanjian Lama ya, khususnya kitab Torah ya. Kalau bicara kitab Torah itu bicara kelima kitab Musa ya Bapak Ibu ya. Torah ya. Torah itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bicara Torah itu bicara kitab Musa. Jadi kitab Musa itu ditulis abad ke-15 sebelum Masehi ya. Jadi tulisannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Tulisannya seperti ini. Oke. Dan jadi menggunakan gambar, dan setiap gambar akan mengungkapkan sebuah makna dan makna lain yang masih terhubung dengan hal itu ya. Kadangkala sebuah gambar bisa berupa suatu kata atau hanya satu suku kata ya. Jadi dalam aksara Ibrani kuno, satu aksara itu menunjukkan bisa satu kata ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itulah pola atau pemikiran dalam Ibrani ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam filosofi Ibrani itu
tidak terdiri dari kalimat saja atau kata saja ya, tapi dia terdiri dari gugusan aksara yang ada di dalam kata itu. Jadi dalam mengartikan satu kata itu kita harus menganalisis beberapa huruf-huruf yang terkandung di dalam satu kata itu, seperti itu. Itu menulis dengan gambar ini masih dipertahankan oleh bangsa Tionghoa ya, dalam tulisan mereka yang sering kita sebut Hanzi atau Hanji ya. Jadi memang zaman dulu seperti itu ya Bapak Ibu, termasuk aksara Cina atau Jepang ya menggunakan gambar ya. Tapi aksara Hanzi masih tetap, sedangkan aksara Ibrani dia berproses sesuai zaman, begitu ya Bapak Ibu ya. Baik. Dalam bahasa Ibrani, ide menulis dengan gambar berupa dengan menemukan bahwa sebuah bahasa dapat ditulis dengan hanya mengambil yaitu satu bunyi konsonan paling depan dari sebuah kata. Misalnya rumah, bahasa Ibraninya bait ya. Jadi gambar rumah akan mewakili bunyi b ya dalam tulisan. Gagasan ini juga menandai lahirnya abjad untuk pertama kalinya. Terkadang satu huruf mewakili beberapa bunyi juga. Misalnya gambar ikan atau dak dan pintu dalet untuk huruf d ya. Bentuk kuno ini sering disebut proto-sinaitiki ya. Jadi itu yang disebut tadi hieroglifik itu tadi Bapak Ibu ya. Baik ya. Penting kita memahami filosofi huruf Ibrani ya. Jadi aksara Ibrani itu seperti ini dulu ya Bapak Ibu ya. Kepala sapi, alef atau alaf. Ini ada tenda, bed. Ada gimel. Gimel ini kaki unta. Ada dak atau dik, ikan ya, untuk dalet ya. Untuk dalet. Terus untuk he itu tangan perangkat. Untuk pap itu pasak. Untuk head itu seperti pagar atau tembok ya, pengaman. Untuk he itu ada seperti tali ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti inilah. Untuk res, jadi seperti inilah zaman dulu tulisan-tulisan itu ya, yang berproses sampai sekarang. Baik. Munculnya istilah Hebrew atau Ibrani ya. Istilah Hebrew atau Ibrani muncul dalam Kejadian 14 ayat 13 yang dituju kepada Abraham yang disebut dengan orang Ibrani. Ibrani adalah latar belakang kebangsaan Abraham atau Ibrahim yang adalah nenek moyang bangsa Israel ya, yang ditulis di dalam Kejadian 14 ayat 13 seperti ini ya Bapak Ibu ya. Payabu, Hapalit, Payaget, Le Abraham, Ha Ibrit ya, Ha Ibrit. Ini dari asal kata ini Bapak Ibu, Ibrit ya. Ibrit atau Ha Ibrit. Ha Ibrit itu orang Ibrani. Ya, kalau biasanya dalam bahasa Ibrani ada Ha ini artikel ya Bapak Ibu ya. Dari Ibrit ini Ha ini artikel gitu ya. Jadi leluhurnya Eper ya, Heber ya, Eper ya. Jadi istilah Hebrew ini muncul Kejadian 14 ayat 13 ya Bapak Ibu ya. Pertama kali Ibri muncul sebagai nama suku Abraham atau keturunan yang ditelusuri hingga nenek moyang Heber. Ya Kejadian 10 ayat 21 ya. Nah, jadi ada Heber ini ya tulisannya. Ain Betres ya Bapak Ibu ya, Heber. Ya. Jadi Heber ya. Jadi seperti ini skema genealoginya ya. Abraham keturunan Sem ya, di 1 Tawarik. Adam Tawarik 1 ayat 1 ya. Adam, Set, Enos ya. Ini dari Adam ini lahir Set, dari Enos terus Kenan, Mahalael, Yared,
Henok, Metusala, Lamek, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Ya, jadi seperti ini skemanya. Ini Sem, ya. Ini Arpaksad, Sela, Eber. Dari Eber, ya, lahir Pelek, Reu, Seruk, Nahor, Tera, Abraham, ya. Abraham lahir Ishak, ya. Dari Ishak lahir Yakub, ya. Yakub atau Israel, ya, 12 suku, ya. Jadi Tera ini ada Nahor, ada Aran, ya. Jadi Eber, ya. Jadi lahirnya Eber. Salah satu putra dari Sem yaitu Eber, ya, orang yang menyeberang atau persilangan. Dia ini nantinya menurunkan orang-orang Ibrani. Menarik bahwa dalam sejarah para nabi dan raja oleh teolog Muslim abad ke-9, Al-Tabari menuliskan satu cerita bahwa Nimrod memiliki menara yang dibangun di Babel. Tuhan menghancurkan menara itu dan juga mengacaukan bahasa umat manusia. Maka terjadilah kekacauan bahasa yang terpecah menjadi 72 bahasa, ya Bapak Ibu, ya. Jadi ini ada kisah yang ditulis oleh sejarawan, ya, sejarawan Muslim, ya, atau teolog Muslim. Sejarawan Muslim juga yang lain juga abad ke-13 menulis, ya, Abu Al-Fida yang menceritakan kisah yang mirip dengan melengkapi cerita tadi, bahwa bapak bangsa Eber atau bapak leluhur Abraham diizinkan untuk menjaga bangsa aslinya, bahasa aslinya, yaitu bahasa Eber atau Ibrit, ya, bahasa Ibrani. Eber dikenal Tuhan karena Eber tidak mengambil bagian dalam pembangunan menara Babel. Seperti itu, ya Bapak Ibu, ya. Jadi menurut sejarawan Muslim ini, Abu Al-Qaeda ini, ketika Nimrod membangun menara Babel itu, ya, ini orang Eber ini tidak mau ambil bagian di sana. Dia tidak mau ikut atau mendukung pembangunan itu, ya, seperti itu, ya. Zaman itu mereka masih satu bahasa gitu, ya. Tapi ketika mereka Eber ini tidak mau, sehingga Tuhan berkenan kepadanya, dan Tuhan berkenan kepadanya mengambil bagian dalam memelihara Eber itu dengan mengaruniakan bahasa itu bagi Eber, ya. Kenapa ini dipertahankan Bapak Ibu, ya? Karena bahasa Ibrani itu, bahasa Eber itu adalah bahasa penciptaan atau bahasa yang digunakan di Taman Eden atau bahasa Edenik, itu seperti itu, ya Bapak Ibu, ya. Abu Al-Fida adalah sejarawan Muslim dari dinasti Mamluk di Damaskus, Suriah. Salah satu karya fenomenal Abu Al-Fida adalah bukunya yang berjudul The Concise History of Humanity, ringkasan sejarah manusia Arab, Tariku I Mukhtasar Fi Akbari Ibasar, yang ditulis pada tahun 1315 hingga 1329. Buku ini selain memuat tentang penciptaan dunia, juga memuat tentang sejarah universal, sejarah pra-Islam, dan sejarah Islam pada tahun 1329. Buku tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Prancis, Inggris. Jadi bukunya itu sangat terkenal Bapak Ibu, ya. Jadi dia mengatakan bahwa Eber itu menggunakan bahasa penciptaan. Artinya dia masih memelihara bahasa asli yang digunakan oleh Adam dan Hawa, gitu, ya Bapak Ibu, ya. Nah, ini menurut Abu Al-Fida, gitu, ya. Tapi menarik juga, nanti kita lanjutkan, sangat didukung, ya Bapak Ibu, ya. Meski kisah ini adalah kisah yang ekstra biblikal, ya, namun catatan ini menguatkan satu hipotesis dari seorang linguis dari Israel, ya, namanya Dr. Isaac E. Mosesen, bahwa bahasa Ibrani adalah ibu dari semua bahasa di dunia, ya Bapak Ibu, ya. Beliau mengatakan bahwa bahasa Ibrani adalah bahasa atau ibu bahasa di dunia, ya. Jadi dia mengatakan bahwa seluruh bahasa yang ada di dunia ini
memiliki akar, memiliki persamaan dengan bahasa Ibrani. Dan nanti kita buktikan lewat kita belajar Bapak Ibu ya, nanti kita lihat. Dan Bapak Ibu kalau nanti melihat situs beliau, banyak kata-kata dalam bahasa Ibrani itu ternyata bahasa di bahasa Inggris kan, di bahasa Indonesia kan, di bahasa yang lain seperti itu. Dia membuktikan itu bahwa bahasa Ibrani itu adalah ibu dari segala bahasa ya. Dan bahasa Ibrani itu adalah bahasa Edenik. Artinya bahasa Edenik itu adalah bahasa yang digunakan oleh Adam dan Hawa sampai kepada Menara Babel gitu ya. Udah Menara Babel terpecahlah bahasa itu. Dan yang memelihara bahasa Edenik itu adalah Eber ya, seperti yang dijelaskan di atas seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, itulah sebabnya kita sangat penting mempelajari bahasa Ibrani ini ya. Karena bahasa Ibrani ini adalah ibu dari segala bahasa ya, seperti yang dibilang Isaac Mosesen dan didukung oleh Abu Al-Pida tadi gitu ya. Bahasa Edenik, bahasa penciptaan. Dan memang Bapak Ibu ketika kita memahami, mendalami bahasa ini, di situ kita bisa mengerti dan memahami bahwa benar apa yang dikatakan Abu Al-Pida dan Isaac Mosesen ini ya. Nanti bisa kita akui lewat pembelajaran kita gitu ya Bapak Ibu ya. Baik ya. Abraham orang yang menyeberang ya. Eber berarti orang yang menyeberang ya. Eber, yaitu julukan yang dituju kepada Abraham yang berasal dari seberang sungai Ebrat ya, yang menyeberang ke Kanaan ya. Ya di dalam Yosua nanti Bapak Ibu baca, istilah Ibrani ini sebagai besar dipakai sebagai sinonim dari bangsa Israel, khususnya pada periode pramonarki ketika mereka masih nomaden ya Bapak Ibu ya. Jadi Eber itu Iprit ya, itu berarti orang yang menyeberang ya. Atau kalau misalnya kita mungkin seperti misalnya contohnya kita merantau satu daerah ya. Jadi orang pribumi itu akan mengatakan siapa itu orang dari seberang seperti itu ya. Karena dia perantau gitu ya dari seberang gitu ya. Misalnya saya di Jakarta atau di Bekasi ini orang pribumi ini akan mengatakan bahwa saya ini orang seberang gitu ya. Jadi mereka juga kalau misalnya datang ke Sumatera misalnya ya, orang Jawa datang ke Sumatera, kita juga yang di Sumatera akan bilang orang mana itu, orang seberang juga gitu ya. Jadi seberang gitu. Artinya orang yang menyeberang ya Bapak Ibu, artinya orang yang perantau, kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Ada kisah menarik tentang Abraham dan hubungannya dengan bahasa Ibrani yang bisa kita baca dalam kitab Jubilis pasal 12, 25, 27 ya. Jadi kitab Jubilis ini Bapak Ibu atau kitab Yobel ya, kitab Yobel ini ditulis abad ke-5 sebelum Masehi ya. Jadi kitab Jubilis ini atau kitab Yobel ini ada tulisan-tulisan mengenai sejarah-sejarah yang ada di dalam Alkitab atau dalam kitab Tanakh atau Perjanjian Lama ya Bapak Ibu ya. Jadi ada penulisan ulang gitu ya. Jadi memang ini buku ini buku apokrifa ya. Artinya tidak dikanonkan, tapi ini sangat mendukung kita baca untuk mengenal bahasa Alkitab kita lebih dalam ya. Ya, dalam kitab Jubilis ini atau kitab Yobel ini ayat 25, dan Adonai Elohim Tuhan Allah berfirman, bukalah mulutmu dan telinganya, supaya ia dapat mendengar dan berbicara dengan mulutnya, dengan bahasa yang sudah dinyatakan. Karena itu sudah berhenti dari mulut-mulut semua anak manusia sejak hari dikacau balaukannya bahasa yang zaman Babel itu ya. Jadi bahasa itu dikacau balaukan oleh Tuhan ya, sehingga bahasa Edenik itu menurut ini hilang gitu ya, bahasa penciptaan itu hilang. Sehingga Tuhan mengaruniakan bahasa yang Edenik itu ke Abraham ya. Dan ayat 26 dikatakan, dan aku membuka mulutnya dan telinganya dan bibirnya, dan aku mulai berbicara dengan dia dalam bahasa Hebrew atau Ibrani, dalam bahasa penciptaan ya Bapak Ibu ya. Jadi bahasa Ibrani itu adalah bahasa
penciptaan. Dan ayat 27 dikatakan dia telah mengambil buku-buku bapak leluhurnya dan ditulis dalam Ibrani, Hebrew, dan dia menuliskannya, dan dia mulai sejak saat itu mempelajarinya, dan aku menyatakan kepadanya apa yang dia dapat mengerti, dan dia mempelajari selama 6 bulan musim hujan, ya. Jadi itu kitab ditulis dalam kitab Jubilius, ya. Kitab Yobel itu ditulis abad kelima sebelum Masehi, ya. Atau Yobel itu 49, ya. Itu 49. Baik, kita lanjut, ya. Penting belajar bahasa Ibrani, ya Bapak Ibu, ya. Yang pertama, memperoleh pemahaman permulaan peradaban, ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita belajar bahasa Ibrani ini, kita akan memperoleh peradaban zaman abad ke-15 sebelum Masehi. Jadi itu suatu wawasan yang atau kebanggaan ketika kita memahami peradaban abad ke-15 sebelum Masehi, itu keuntungannya Bapak Ibu. Terus yang kedua, untuk menerjemahkan dan eksegesis Alkitab, khususnya perjanjian lama, ya Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu bisa bayangkan Alkitab kita, kitab Torah, ya, ditulis oleh Musa abad ke-15 sebelum Masehi dengan menggunakan budaya antropologi budaya zaman itu, ya. Jadi kita harus memahami Alkitab kita itu dengan sudut pandang zaman itu, gitu ya Bapak Ibu, ya. Abad ke-15 itu. Jadi untuk memahami makna-makna yang lebih dalam lagi tentang Alkitab kita, khususnya kitab Kejadian, ya, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu kita harus membawa diri kita ke sudut pandang abad ke-15 sebelum Masehi itu, termasuk dalam budayanya, ya Bapak Ibu. Terus yang ketiga, menangkap isu penulisan Alkitab dengan muatan asal mula dan karakteristiknya, ya. Jadi kita akan memahami karakteristik penulisannya dan memahami lebih dalam lagi makna-makna yang terkandung dalam tulisan-tulisan itu, ya. Terus yang keempat, sebagai dasar untuk belajar perjanjian baru, ya Bapak Ibu, ya. Memang Alkitab kita itu perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, ya, Yunani Koine, ya Bapak Ibu, ya. Tapi mereka yang menulis itu adalah orang-orang Ibrani atau orang-orang Israel. Artinya mereka menulis itu dengan menggunakan bahasa Yunani, tapi memiliki pola filosofi sudut pandang Ibrani. Begitu ya Bapak Ibu, ya. Sehingga sangat perlu kita memahami budaya-budaya penulisannya itu, sekalipun mereka menulis dalam bahasa Yunani atau aksara Yunani, gitu ya. Terus yang kelima, memperkaya dalam literatur rabbinik. Artinya ketika kita membaca kitab-kitab contohnya seperti kitab Jubilis tadi atau Yobel tadi, kita lebih memahami, gitu ya Bapak Ibu, ya. Kita lebih memahami. Karena literatur rabbinik itu, ya, tulisan-tulisan rabbinik itu dasarnya, asalnya itu dari kitab Torah, ya. Mereka menulis komentari-komentarinya itu atau menulis suatu masukan-masukan itu memang itu didasari dengan kitab Torah, gitu ya. Sehingga untuk memahami tulisan-tulisan atau tafsiran-tafsiran mereka sangat penting kita belajar bahasa atau bahasa Ibrani ini, seperti itu ya Bapak Ibu, ya. Baik Bapak Ibu, demikian untuk perkenalan singkat atau secara singkat untuk bahasa Ibrani, ya. Mungkin minggu depan kita akan mempelajari lebih jauh, lebih dalam menulis dan membacanya Bapak Ibu, ya. Oleh karena itu, mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya, kami persilakan, ya. Baik, saya kembalikan ke Bapak Moderator, Pak Agus. Silakan, terima kasih.
Ya, silakan Pak. Ya. Apanya, Bro? Live-nya Live. masih berjalan. Oke, nggak apa-apa. Baik, sekarang gini aja, Bapak Ibu yang terkasih, ya kita sudah mempelajari pelajaran yang telah kita pelajari tadi ya. Wah, itu pelajaran sejarah itu sangat luar biasa. Jadi kita tahu nanti ternyata yang kita pelajari itu di bagian yang kemana tadi, kalau nggak salah yang di bagian keempat tadi ya. Saya anggap itu ada dari yang pertama, kedua, ketiga. Nanti kita tanya langsung ya. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu, sebelum kita tanya jawab, mari kita minta Ibu Aling untuk memaparkan acara-acara selanjutnya buat Sema Adonai. Dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih, Bu Heni. Baik, Bapak Ibu, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya. Baik, dimulai dengan besok Minggu, 9 Juni 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada ibadah online ya Bapak Ibu, dan yang menjadi liturgi ibadah kita adalah Ibu Heni sendiri, dan untuk tema ibadah kita besok adalah iman yang teguh di tengah penyesatan, dan akan dibawakan oleh Pak Pendeta Pak Pendeta Dr. Dedi Kurniawan MTH. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah ibadah online, maka masih ada kelas pembelajaran ya yang terakhir di Sema Adonai, yaitu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kelas pembelajaran ini adalah kelompok tumbuh bersama di Jerman. Jadi ini kelas Bible Study ya untuk ibu-ibu kelompok tumbuh bersama di Jerman. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Alida Nur MDiv Demin, dan kita akan belajar tentang materi buku Sejarah Penebusan seri ketiga. Dan besok itu adalah tema untuk part yang ketiga ya Bapak Ibu dari sejarah zaman hakim-hakim. Selanjutnya, nah ini untuk hari Senin ya Bapak Ibu, tanggal 10 Juni 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang tema kemenangan ilahi, yaitu memahami kepemimpinan Yosua. Ini diambil dari Nats Yosua 11 dan 12. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Setio Nugroho MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini adalah renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti di channel Cahaya Firman. Jadi tidak di-live-kan di channel-channel yang lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai yang di-live-kan lewat channel Cahaya Firman. Nah, dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu kepada yang lain, sehingga semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai yang live lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kembalikan kepada host kita yaitu Bro Agus. Dipersilakan Bro. Ya, Agus kelihatannya dia yang gagetnya yang satu lagi itu terlempar ya. Sedangkan yang satu lagi tadi kalau dia bicara nggak kedengeran suaranya nanti di stream ya karena dia kunci. Jadi saya menggantikan dia. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, terima kasih banyak Pak Erikson. Saya pribadi baru bisa mengenal
ternyata tulisan bahasa Ibraninya itu diambil dari keturunan Nuh yang Sem tadi itu ya, jadi Semitik itu. Wah, menarik sekali. Nah, ini ada pertanyaan di WA saya, Bu Heni, apa persyaratannya untuk mempelajari buku Ibrani ini? Apa yang harus dibeli dan apa yang harus dipersiapkan? Itu Pak, silakan. Baik Bapak Ibu ya. Jadi yang dipersiapkan yang pertama ya, kita kesiapan hati kita dalam belajar ya Bapak Ibu ya. Ya dasarnya kita cinta akan Tuhan, cinta akan kebenaran Tuhan, sehingga kita mau lebih dalam lagi menggali. Untuk masalah syarat belajarnya itu ya, sebenarnya untuk kalau ketika kita belajar itu kita lebih banyak latihan. Kalau kita belajar mungkin di sini 1 jam atau 2 jam, tapi di rumah kita bisa belajar berjam-jam bahkan berhari-hari seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita latihan ya. Kalau kita kuncinya di latihan, diulang itu ya. Karena ini memang bahasa baru bagi kita ya. Ini perlu kita lebih intensif lagi dalam mengulangnya supaya dia lebih supaya kita akan lebih akrab lagi dengan bahasa ini seperti itu ya. Untuk masalah buku-bukunya ya Bapak Ibu ya, sebenarnya banyak buku-buku ya yang perlu membantu kita nanti dalam belajar ya, termasuk itu di online banyak ya. Nanti kalau nanti bisa nanti kita kirimkan nanti buku-buku yang PDF ya Bapak Ibu ya. Itu saja ya Bu Eni. Iya, baik. Wow, luar biasa ya. Bapak Ibu yang ada mau bertanya dipersilakan ya dengan memberikan tanda emojinya supaya kita mengetahui apa Bapak Ibu tertarik. Saya periksa di itu tidak ada di di live streaming, belum ada. Bagaimana dengan Aling? Excited nggak, Ling? Excited gitu gini, maksudnya tertarik. Ya, tertarik Ibu. Tapi saya mungkin masih harus menyesuaikan ya, karena ini baru buat saya gitu. Iya, jadi saya harus jadi menangkapnya belum ini ya, belum cepat gitu Bu Heni. Jadi mungkin harus perlahan-lahan gitu, karena ini pelajaran yang baru sama sekali bagi saya. Iya, terima kasih Pak Erikson untuk pelayanannya ya Pak. Tuhan berkati. Ibu. Saya punya pertanyaan Pak. Iya silakan. Tadi tulisan yang pertama tadi itu ya yang berbentuk gambar, terus waktu di 10 hukum Taurat itu juga yang dituliskan oleh Tuhan sendiri berbentuk gambar-gambar ya? Betul ya Pak ya? Itu Bapak Iya betul. Oke. Betul, Nah, betul. berarti bahasa Tuhan terhadap Musa pada saat itu berarti bahasa Ibrani dong Pak? Iya, menurut tadi yang kita pelajarin itu ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti kitab Jubilius sama sejarawan Alpida gitu ya. Jadi pakai bahasa Tapi memang kalau kita dalamin nanti lewat pemahaman kita, pendalaman kita baru kita mengakuinya secara secara akali gitu ya gitu. Lewat pembelajaran itu gitu. Kalau mungkin sekarang gitu masih kita bimbang-bimbang gitu ya. Tapi setelah kita mendalami baru kita mengatakan begitu rupanya seperti itu Ibu Eni. Oh begitu ya Pak ya. Nah tadi Bapak kan mengatakan bahwa yang kita pelajari nanti ini yaitu yang Aramik Hebrew-nya ya Pak ya, yang baru gitu ya Pak ya. Berarti betul. Sekarang bahasa Ibrani itu di bangsa Israel juga berarti pakai yang Aramik Hebrew itu. Betul. Jadi bahasa Aramik itu apakah bahasa Ibrani Pak? Aramik. Karena kan Tuhan Yesus berbicara pakai bahasa Aramik. Seperti yang tadi Bu Eni ya, abad ke-5 setelah pembuangan ke Babel ya, mereka kembali dari Babel ke tanah perjanjian, mereka tidak menggunakan bahasa Ibrani lagi.
Jadi mereka menggunakan bahasa Aramaik. Jadi bahasa sehari-hari sejak pembuangan dari Babel itu sampai zaman Tuhan Yesus, bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Aram. Jadi bahasa Ibrani itu hanya digunakan pada saat ibadah dalam liturgi dan sinagoga seperti itu. Jadi bahasa sehari-hari Tuhan Yesus itu adalah bahasa Aram ya. Jadi abad ke-19 Eliezer ben Yehuda itu mengembalikannya menjadi bahasa resmi di Israel sejak kemerdekaan mereka tahun 1948. Jadi bahasa Ibrani itu jadi resmi bahasa persatuan di sana dan menjadi bahasa sehari-hari di sana. Begitu, Bu En. Oke. Baik, Pak. Kalau dari saya cukup. Ada dari yang lain? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Pak Edi. Saya buka mute-nya. Silakan Pak Edi. Ya, Pak Edi. Buka tadi ya. Ya, Shalom. Ya, Shalom. Apakah boleh di-sharingkan Pak pengalaman belajar Bapak di Israel Pak? Kan tapi kalau di perkenalan itu Bapak pernah belajar di Israel, mungkin ada hal-hal yang boleh di-sharingkan. Terima kasih. Baik, Pak Edi ya. Jadi kami waktu itu belajar di Israel itu memang seperti apa ya Bapak Ibu, seperti kita online seperti ini ya. Kita belajar, tapi mereka dalam pengajaran itu memang bahasa Inggris ya. Tapi modul-modulnya dikasih, kita belajar secara online dan ada banyak pilihan-pilihan paket biblika. Tapi kalau untuk belajar untuk baca tulis ini, termasuk belajar antropologi itu, saya di sarapan pagi itu Bu, di Pak Edi ya. Jadi kalau untuk belajar yang di Israel Bible Center itu, memang itu belajar biblikanya, Jewish Insight, Jewish filosofinya seperti itu. Jadi belajarnya online, Pak Edi. Oh. Jadi bahasa pengantarnya bahasa Inggris gitu ya? Betul, betul Pak Edi. Iya cukup, terima kasih Pak Erikson. Terima kasih. Sama Ya. Pak. Terima kasih Pak Edi. Ada lagi di antara kita, ibu-ibu, ada pertanyaan lain? Tadi kelihatannya Pak Sam angkat tangan ya Pak Sam. Iya. Apa kedengaran ya? Kedengaran. Kedengaran Bu. Pak. Kedengaran Pak. Iya tadi Pak Erikson, tadi kan di slide ke-9 itu ada di situ apa namanya, Hebrew is a magical language. Di dua bahasa dari rumpun semit dipergunakan dalam perjanjian lama, yaitu bahasa Ibrani yang digunakan hampir seluruh perjanjian lama dan bahasa Aram. Seperti di Esra itu kan, setelah saya periksa sama Daniel itu, berarti yang ditulis itu di Alkitab aslinya apa? Kalau di Alkitab kita sekarang bahasa Indonesia itu tidak ada Pak ya? Betul. Berarti yang ditulis di bahasa Aramnya itu di Alkitab aslinya, bukan di Alkitab sekarang ini Pak ya? Iya, di bahasa aslinya Pak. Di bahasa aslinya. Oh ya, tadi kan saya tulis di Esra itu kan, saya cari di Esra, Yeremia sama di Daniel itu tidak ada bahasa Aramnya, cuman ditulis di Daniel itu, di Daniel 2 ayat 4 itu, lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, cuman itu aja, tapi tidak ditulis bahasanya itu di Alkitab kita ini Pak ya. Betul Pak. Jadi bahasa kita kan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia semua begitu ya Pak. Iya. Jadi ada beberapa memang ditulis, tapi tulisannya seperti tulisan yang kita pelajari, cuma bahasanya bahasa Aram. Ya seperti kita lah dalam bahasa Indonesia ya, kita menulis dalam bahasa Indonesia, tapi ada beberapa bahasa Malaysia misalnya seperti itu. Oh ya, ini kan kita masih baru mulai ini tadi apa namanya perkenalan dengan bahasa-bahasa yang kita pelajari. Nanti kita untuk cara menulisnya itu di pertemuan keberapa Pak gitu? Kan harus ada nanti cara menulisnya dari
kanan ke kiri apa gimana? Apa sudah ada di komputer gitu, Pak? Oh, jadi nanti kita belajarnya di pertemuan pertama, pertemuan kedua, ketiga, keempat, nanti kita belajar aksara dan menulis ya. Jadi saran saya untuk Bapak Ibu ya teman-teman sekalian, untuk pertemuan-pertemuan itu jangan sampai ketinggalan, karena itu mendasari. Karena kalau kita nanti udah pertemuan kedua, ketiga agak tinggal ya, nanti pertemuan berikutnya kita akan pesimis gitu ya. Jadi pertemuan kedua, ketiga itu sangat menentukan kita gitu ya. Ya, tapi saya percaya juga di streaming nanti ada ya atau diulang. Tapi untuk dasarnya itu kalau bisa, kalau di kelas saya bilang itu jangan sampai ketinggalan pertemuan kedua, ketiga, keempat itu. Karena di situ nanti kita belajar baca tulis. Bagaimana nanti kita membaca kalau kita tidak mengenal aksara-aksaranya gitu ya. Nah, nanti pertemuan kedua, ketiga lah Pak Siagian kita belajar aksara dan menulisnya. Dan nanti kita akan belajar mengenai kursif ya. Kursif itu tulisan tangan atau kalau di kita seperti tulis sambung gitu ya. Ya, karena mereka menggunakan kalau tulis tangan itu mereka gunakan pas menulis di buku tulis atau di papan tulis, mereka menggunakan tulisan itu seperti itu. Iya, terima kasih Pak penjelasannya. Soalnya saya tidak sabar lagi gitu karena saya lihat orang-orang pada tulis bahasa Arab di di postingannya di mana gitu kan, bahasa Ibrani di postingannya gitu. Gimana cara nulisnya ini, cara bacanya seperti itu Pak. Terima kasih penjelasannya Pak. Sama-sama Pak Siagian. Kelihatannya gitu ya. Baik. Ini masih ada lagi nggak kira-kira Bapak Ibu yang masih mau bertanya? Oke, Agus sudah dikasih co-host, silakan Gus. Silakan Ya, take Pak. over Gus. Ya, suara saya sudah jelas ya Bu ini ya? Sudah jelas. Ya, puji Tuhan. Bentar. Ya, Pak Erikson, saya mau tanya soal itu ya Pak Erikson. Apakah ada perbedaan mendasar tentang bahasa Hebrew-nya orang Askenazi dengan Sephardim gitu ya Pak? Karena setahu saya yang Askenazi yang di Eropa itu mereka di huruf tafnya itu kadang ada yang dages, yang dikasih dages dan kadang ada juga yang tidak dikasih dages. Apakah ada perbedaan secara arti dalam liturginya atau cuma sekedar bahasa biasanya saja Pak? Ya, terima kasih. Baik, bagus ya. Jadi dalam Ibrani memang ada dua logat atau dua ada Askenazi dan Sephardic ya. Jadi kalau untuk Sephardic ya, itulah nanti yang kita pelajari. Askenazi itu biasanya digunakan oleh orang-orang Ibrani yang merantau gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk Askenazi itu misalnya contohnya misalnya ya untuk pap ya, pap tadi itu mereka mengucapkan itu wow, whisky, wow gitu ya. Kalau di kita nanti untuk Sephardic itu membacanya pap atau Victor ya begitu ya. Terus yang kedua pap itu mereka sebut dengan S gitu ya. Contohnya Beresit itu kalau untuk Sephardic bacanya Beresit. Tapi kalau untuk Askenazi mereka bacanya Beresis gitu ya. Jadi S, tapi itu jadi mereka baca S. Tapi itu untuk apanya aja gitu, dialeknya saja yang berbeda Pak Agus. Kalau untuk makna apanya itu sama ya. Jadi seperti itu. Itu aja sih yang paling mencolok itu saja pap. Kalau pap itu mereka baca itu wow gitu ya, wow. Kalau kita nanti di Sephardic pap, Askenazi wow, whisky, W gitu ya. Itu Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Erikson. Kemudian saya ingin lagi satu pertanyaan lagi ya Pak Erikson. Silakan Pak. Kemarin dapat satu kiriman tentang nama Tuhan itu ya Pak ya, Tetragrammaton disebut. Kemudian ada yang menyangkutkannya dengan piktograf yang tadi Bapak kirim ya, seperti Yud jadi arm atau tangan, kemudian
he jadi look atau lihat, kemudian verb jadi paku, terus itu dimaksudkan jadi lihat paku, lihat tangan gitu loh Pak. Terus kemudian dimaknai kepada Tuhan kita Yesus Kristus gitu Pak. Pertanyaannya, apakah itu tidak, sebagai orang yang tidak tahu kan bisa mengartikan bahwa Yahweh itu sendiri atau Bapa itu sendiri adalah Yesus gitu Pak. Kan nanti kristologinya bisa terganggu gitu Pak. Maksudnya dia bisa jadi oneness gara-gara melihat informasi yang seperti itu tanpa dibekali dengan iman yang belum terlalu kuat gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, Pak. Memang untuk Yod Pape itu ya, itu memang kalau jadi seperti ini Bapak Ibu ya, dalam bahasa Ibrani ini ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa dia itu aksara itu dilambangkan dengan gambar-gambar, atau dan aksara itu sendiri satu kata atau satu aksara itu juga bisa menjadi satu kata gitu ya, satu arti, bahkan bisa menjadi satu kalimat kalau diperluas. Seperti Yod itu memang kalau secara aksara paleo Hebrew-nya memang dia yang pertama Yod itu tangan terangkat dua ya, untuk maaf, Yod itu untuk lengan gitu ya, lengan gitu ya. Terus untuk he itu tangan terangkat dua. Sedangkan pap itu adalah paku gitu ya. Jadi Yod ke pape itu atau Adonai itu dalam bahasa Yunaninya itu Kyrios, itu sebenarnya itu kalau secara gambar itu sebenarnya udah merujuk ke sana gitu. Kurios atau Yod-He-Pape atau Tuhan dalam bahasa Indonesia itu yang di Perjanjian Lama itu memang merujuknya ke sana. Bahkan nama Tuhan atau Yod-He-Pape itu nama yang kudus dan itu tidak boleh dilapalkan gitu ya. Itu sehingga kalau mereka ketemu dengan aksara Yod-He-Pape itu, mereka akan menyebut itu Adonai atau Hasem ya. Mereka tidak akan berani mengatakan melapalkan itu selain kata Adonai atau Hasem. Adonai itu artinya Tuhanku, Hasem itu adalah sang nama gitu ya, sang nama. Jadi itu sebenarnya itu sangat diagungkan dalam Perjanjian Lama. Yang diagungkan Yod-He-Pape itu dalam Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru itu adalah Kyrios. Kyrios itu merujuk ke Yesus, Tuhan Yesus gitu ya. Jadi itu seperti itu ya, bagus ya. Ya, bagus. Cukup jelas. Ada yang tanya itu Ibu Kartika? Ya silakan Ibu Kartika. Iya, shalom Pak Erikson. Shalom. Ini menarik sekali Pak. Berasa belajar bahasa Ibrani, tapi benar-benar mumet Pak kepala saya. Enggak pernah. Pak Erikson, saya mau bertanya Pak, itu kalau yang gambar tangan yang tadi ditampilkan seperti yang ditampilkan tadi di itunya tadi Pak, di gambar tadi ada gambar tangan dan kemudian ada mata Pak. Itu kalau orang di sini kan kebanyakan mereka pakai kalung gitu kan, apa kalung itu pendennya itu dia gambar seperti itu dan mereka mempercayai bahwa itu adalah untuk menangkal kayak roh-roh jahat. Itu menurut Bapak itu betul apa itu gimana Pak? Saya nggak mengerti Pak. Kalau itu Bu Kartika masing-masing apalah pendapat gitu ya, seperti itu ya. Tapi ya kalau itu agak apa ya, mistik ya, itu nggak kita pelajarin lah Ibu ya. Yang kita pelajarin nanti maknais-maknaisnya, misalnya ain itu mata gitu ya. Ain itu mata, terus untuk apa namanya, pap itu paku atau pasak gitu nanti. Dalam penggunaan satu kata sehingga digabung beberapa kata itu, nanti maknanya apa gitu. Itu nanti Bu Kartika ya. Misalnya contohnya Alef gitu ya. Alef itu kepala sapi ya. Kalau Alef kepala sapi itu melambangkan kekuatan atau kekuasaan ya. Terus ada Bet gitu ya. Ada Bet itu rumah ya. Rumah atau tenda gitu. Kalau misalnya kepala sapi digabung dengan Bet, kepala rumah itu bacanya jadi Ap gitu ya. Ap itu apa? Dari paleonya kita akan memahami Ap itu apa. Ap
itu tadi untuk alef tadi itu adalah kepala atau kekuatan, sedangkan bet itu adalah rumah, berarti kekuatan di rumah atau kuasa di rumah itu siapa? Jadi ab itu artinya Bapa. Ya, gitu, seperti itu Bu Kartika nanti yang kita pelajari. Jadi kepala yang di rumah itu adalah Bapa, ya dibaca ab atau aba, seperti itu. Jadi lewat pemahaman kita secara paleo dengan gambar-gambar, sebenarnya kita akan bisa memahami makna kata itu nantinya, seperti itu. Oh, oke Pak, iya ya. Saya teman saya yang bilang ini untuk tanggal setan katanya gitu Pak. Dan aku juga bingung ya. Ini terus saya lihat tadi kok di gambarnya itu kok ada gambar itu. Jadi makanya saya bertanya Pak ya. Makasih Pak untuk penjelasannya Pak. Sama-sama Bu Kartika. Ya, Mas Agus, take over. Ya, terima kasih tadi pertanyaan dari Bu Kartika. Oke, ini saya nyambung ke pertanyaannya tadi Pak Sam ya, tentang ya, itu silakan. ya Pak, tentang itu tulis tangan. Tapi kan Hebrew digitalnya kan juga beda lagi Pak, seperti halnya huruf Vav itu kan cuma tinggal garis doang kan, kemudian huruf Sameh itu kan tinggal bulat gitu kan ya Pak, atau kalau mem sopit itu kotak gitu loh, tinggal yang seperti itu. Apakah nanti juga diajari yang pemakaian huruf-huruf digital itu juga diajarin juga Pak, selain nulis pakai tangan Pak, nanti acaranya? Iya, nanti kita pelajarin ke sana Pak Agus ya. Tapi yang kita utamakan dalam hal ini kita menulis ya, mempraktikkannya. Kalau secara digital atau secara ketikan itu tidak perlu gitu ya. Dan itu juga nanti kita pelajari. Tapi artinya kita harus menulis dengan tangan kita, menulis gitu. Jadi ketika kita menulis itu kita lebih menempel dibandingkan kita membaca ya. Misalnya membaca itu hanya sekian persen nyangkutnya, tapi ketika kita menulis dan mempraktikkan itu lebih banyak tingkat nyangkutnya, seperti itu Pak Agus. Ya, itu ya, nanti ada bocoran lah kira-kira apa yang akan terjadi di pertemuan selanjutnya gitu ya Pak Erikson ya. Pak. Ya, silakan teman-teman lagi kalau ada yang mau bertanya boleh untuk present ya, kita ada boleh pertanyaan lagi, ada dua lagi silakan, Pak Erikson ini ya. Silakan Pak. Ya, ini kan saya bertanya ini kan ada dasarnya. Karena kami sebagian kan yang ada di sini itu kan ada sekolah di SSOBC. Jadi belajar di sana kan. Di slide 2 itu kan ada ditulis di situ, mengapa belajar bahasa-bahasa Alkitab itu perlu kan gitu kan. Bahasa Ibrani itu untuk mengambil kita nanti jurusan misalnya S1, S2 sampai SS berikutnya kan, itu seberapa banyak nanti kita harus mengetahui bahasa Ibrani ini, harus bisa kita kuasai gitu, membaca, menulis, baru kita bisa mendapatkan misalnya yang paling rendah misalnya kan S1 teologi gitu Pak. Itu pertanyaan pertama. Karena kami sebetulnya kan seperti yang saya bilang tadi itu, kami belajar sekarang di SSOBC gitu. Oke. Baik Pak Syagian. Kalau untuk belajar ini saya tidak tahu seperti apa silabus di masing-masing STT ya Bapak Ibu, atau target-target yang pencapaian di sana gitu ya. Ya memang ada juga kan, ya tidak tertutup kemungkinan ada STT juga hanya sekedar pelengkap SKS seperti itu ya. Karena memang bahasa ini agak susah dan sulit ya. Jadi intinya gini aja Pak Syagian, kalau menurut saya untuk mempelajari mau apapun nanti tingkat kita di teologi S1, S2, S3 ya sekalipun S3 kalau tidak belajar bahasa Ibrani tentu saja tidak tahu gitu kan ya, karena bilang nggak dipelajari gitu. Jadi artinya gini aja, dalam kita mengeksegesis atau menafsirkan satu kata atau dalam satu menyampaikan firman Tuhan,
kita harus memverifikasi apa yang terjemahan ini dengan bahasa asli supaya jangan sampai salah kita dalam penyampaiannya. Terus yang kedua, sistem dalam penafsiran di Ibrani atau ada namanya pardes ya, pesat, remes, deras, dan sot gitu ya. Jadi sistem penafsiran dalam eksegesis Yahudi ada namanya pardes itu. Yang pertama pesat, ya pesat itu apa? Pesat itu artinya apa secara tertulis, apa yang tertulisnya itu gitu ya. Tanpa belum menafsirkan itu pesat, mentranslate-nya secara lurus ya, mentranslate-nya atau secara lurus itu namanya pesat. Jadi ketika kita membaca secara pesat, kita harus mempelajari aksaranya, termasuk gramernya kita harus belajar sehingga kita memahami secara pesat. Terus yang kedua deras itu. Deras itu lebih mendalami lagi gitu ya. Deras itu misalnya ada angka 1, angka 2, angka 3. Misalnya kalau angka 2 itu apa? Kalau angka 2 itu dalam mindset Yahudi itu menyangkut kedua lobatu, luhot ya, dua kepenan atau perjanjian dengan Allah gitu ya. Kalau angka 1 itu merujuk ke Allah. Terus kalau angka 5 itu merujuk kemana itu? Angka 5 itu merujuk ke kitab Torah, ya. Torah itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan gitu. Jadi itu namanya deras. Ketika ada nanti satu angka atau satu kata, itu lebih diteliti lagi makna dalamnya. Oh, kalau angka 5 itu menyangkut ke kitab Torah. Ketika Daud mengambil 2 batu atau mengambil 2 batu itu menyangkut kemana gitu ya. Kalau mengambil 5 batu dan yang licin itu mengambil 5 batu itu maknanya kemana gitu. Kalau dalam mindset Yahudi itu berarti itu kitab Torah, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu gitu ya. Jadi bukan sekedar apanya itu gitu. Jadi terus yang ketiga itu pesat, remes, deras ya. Remes, deras ya. Maaf tadi remes maksudnya. Yang deras itu lebih dalam bahasa kita, kalau mungkin di Indonesia madrasah ya. Beit Midras dalam bahasa Ibrani ya. Beit Midras itu lebih mendalami, kalau dalam Indonesia ini kayak sekolah madrasah gitu, lebih mendalami. Terus yang kemudian itu sot ya, sot